Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya sangat berharap, berdoa terus pada Tuhan. Semoga iman umat dalam situasi yang tidak mudah seperti ini tetap bisa bertumbuh, berkembang, dan pada akhirnya berbuah. Saudara-saudaraku yang terkasih, belajarlah dari sebuah tanaman. Tidak ada tanaman yang menghasilkan buah dalam satu hari. Sejak proses benih jatuh ke atas tanah, benih itu harus mati dulu, baru bisa tumbuh. Tetapi tumbuhnya pun sangat amat perlahan dan juga membutuhkan waktu yang lama. Buahnya tidak langsung jadi, meskipun sudah ada kelihatan bentuknya saudara-saudara. Dari buah yang sudah muncul itu pun masih diperlukan waktu untuk menjadi matang sehingga enak untuk dimakan. Saudara-saudaraku terkasih, dalam kitab suci, apalagi dalam kisah-kisah setelah kebangkitan, ada satu tokoh yang juga mengalami proses pertumbuhan yang cukup lama, cukup panjang, berliku, dan tidak mudah. Tokoh itu namanya Petrus. Kali ini saya mau membandingkan bagaimana kisah-kisah sebelum kebangkitan Yesus dengan kisah-kisah setelah kebangkitan Yesus. Bagaimana teks kitab suci mau menunjukkan keajaiban-keajaiban Paskah Kristus. Bagaimana kebangkitan Kristus bekerja dalam diri para murid yang tadinya tidak berdaya, tetapi akhirnya pertumbuhan iman mereka sungguh luar biasa setelah kebangkitan. Mari kita bahas saudara-saudara. Kisah awal relasi Yesus dengan Petrus bisa kita lihat dalam Lukas bab 5, yaitu kisah panggilan Petrus di mana Yesus memanggil mereka untuk menjadi penjala manusia. Di Lukas bab 5 dikatakan begini. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Dicatat di sini lokasinya di tepi danau. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Perhatikan baik-baik saudara-saudara perintah Yesus ini. Bahasa Latinnya sudah sangat terkenal, duc in altum, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Reaksi pertama Simon Petrus di sini adalah sebuah penolakan. Kita bisa melihat gambaran awal Petrus adalah orang yang sungguh keras kepala. Perhatikan saudara-saudara, Petrus melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus, lalu terjadilah keajaiban. Kalau sepanjang malam mereka tidak mendapat apa-apa, sekarang di saat sudah siang, tetapi terjadilah sebuah keajaiban di mana mereka menangkap sejumlah besar ikan. Tidak dikatakan berapa jumlahnya, lalu ada sebuah ungkapan yang luar biasa, dikatakan jala mulai koyak. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Dikatakan saat itu, yang mengalami peristiwa itu bukan hanya Simon Petrus, tetapi juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus. Saudaraku yang terkasih, itulah kisah sebelum kebangkitan Yesus. Injil Yohanes di bab terakhir, yaitu bab 21, menceritakan peristiwa yang kurang lebih sama, tetapi konteksnya setelah kebangkitan Yesus, di mana dikatakan Yesus menampakkan diri kepada para murid di pinggir Danau Tiberias. Danau Tiberias adalah nama lain dari Danau Galilea. Jadi tempatnya sama. Lalu diceritakan Simon Petrus berinisiatif untuk menangkap ikan dan diikuti oleh para murid yang lain. Diceritakan meskipun mereka sudah berusaha untuk menangkap ikan, tetapi mereka tidak mendapat apa-apa. Jadi, lagi-lagi tempatnya sama, situasi yang tidak mengenakan juga lagi-lagi terjadi. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi, murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh."
Tetapi anehnya saudara-saudara, para murid tidak mengenali bahwa itu adalah Yesus. Mereka tidak mengingat bahwa mereka pernah dipesankan sebuah pesan yang kurang lebih sama. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lihat saudara-saudara, pengalaman iman yang dialami oleh para murid sebelum kebangkitan dan setelah kebangkitan kurang lebih sama. Tetapi hati-hati, meskipun secara umum sama, ada sesuatu yang berbeda. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Saudara-saudara, kalau dalam peristiwa sebelum kebangkitan, Petrus tersungkur di depan Yesus. Dia berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, sebab aku ini orang berdosa." Di sini, setelah kebangkitan, situasi Petrus yang merasa tidak layak berhadapan dengan Tuhan digambarkan dengan dia langsung berpakaian, lalu terjun ke danau. Di daratan mereka bertemu dengan Yesus yang sudah menyediakan bagi mereka api arang, ikan, dan roti untuk dimakan. Yesus berkata, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Saudara-saudara, jumlah ikan 153 yang dicatat oleh Injil Yohanes menjadi perdebatan para ahli. Salah satu teori yang cukup terkenal adalah angka 153 ini melambangkan jumlah kata Tuhan atau Adonai atau Yahweh di dalam kitab Kejadian. Ada juga beberapa ahli mengatakan angka 153 ini mencerminkan sebuah bentuk triangular atau segitiga. Artinya angka 153 mencerminkan sebuah kesempurnaan. Kata ikan sering kali muncul dalam kitab suci dalam beberapa kali kesempatan. Ikan dalam bahasa Yunani adalah ichthus. Kata ichthus atau gambar ikan dalam gereja perdana seringkali digunakan sebagai sandi rahasia untuk mengungkapkan Yesus Kristus, yaitu ichthus, Yesus Kristus, Theos, Huios, Salvator. Yesus Kristus, anak Allah, penyelamat. Lalu dikatakan tadi, sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Itulah kuasa kebangkitan Yesus Kristus, saudara-saudaraku, di mana Yesus menyempurnakan perkembangan iman para muridnya. Sehingga para murid siap untuk diutus, sebagaimana yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul, di mana para rasul tampil sebagai saksi-saksi yang luar biasa akan kebangkitan Kristus yang menyerukan nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kuasa. Salam damai sejahtera saudara-saudara terkasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.